Pada yang terhormat, Bapak Lukman Medriafin Silalahi selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan Pak, nama saya Bella Crescentia Sebayang dari kelas MJ808. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya memohon maaf Pak, dikarenakan saya mengerjakan tugas makalah ini secara individu. Adapun alasan saya mengerjakan tugas makalah ini secara individu dikarenakan saya mengalami kesulitan berkonsultasi dengan satu kelompok saya. Mohon agar makalah saya ini dapat diterima. Terima kasih, Pak. Pada kesempatan ini saya akan membahas analisis tingkat kesadaran keamanan cyber mahasiswa di era digitalisasi pendidikan. Adapun latar belakang dari makalah ini, yaitu pada awal tahun ini jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 212 juta dari populasi sebanyak 285 juta pada bulan Januari 2025. Angka ini menunjukkan tingkat penetrasi internet Indonesia yang menyentuh 74,6%. Betapa pentingnya kesadaran keamanan cyber di kalangan masyarakat, terutama di era digitalisasi pendidikan. Diakui dalam dunia maya atau selanjutnya dihubungkan dengan istilah dunia cyber menjadi peluang yang bermanfaat dalam menggali informasi yang tentunya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, peluang tersebut oleh beberapa pihak, baik kelompok maupun individu, dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan aksi yang negatif, bahkan menuju ke arah kejahatan. Oleh karena itu, kesadaran akan keamanan uh, cyber harus menjadi prioritas utama. Kesadaran keamanan cyber merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu terhadap ancaman, risiko, serta praktik-praktik yang dapat melindungi sistem dan informasi dari serangan atau akses yang tidak sah. Topik cybersecurity sendiri adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Jika mengacu pada International Telecommunication Unit atau ITU, cybersecurity adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan yang berfungsi melindungi aset organisasi. Adapun rumusan atau tujuan fokus kajian dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk meneliti dan menganalisis tingkat kesadaran keamanan cyber mahasiswa di era digitalisasi pendidikan. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi risiko, dan membangun budaya keamanan cyber yang kuat. Adapun tiga jenis dalam keamanan cyber itu sendiri, yaitu yang pertama cloud security. Pencurian data bisa terjadi kapan saja, maka untuk menghindarinya perlu adanya keamanan cyber yang baik, salah satunya dengan menggunakan cloud security. Yang kedua ada network security. Jika lalu lintas data semakin tinggi, pengguna semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan. Fungsi dari network security ini sangat penting bagi perusahaan bisnis. Dan yang terakhir ada application security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Namun demikian, perlu diwaspadai terhadap cyber crime. Untuk menghadapinya, biasakan menggunakan cara seperti autentikasi atau yang sekarang bisa kita kenal dengan istilah MFA, Multi-Factor Authenticator. Kurang lebih seperti itu. Baru metodenya. Metode dalam penelitian ini yang saya tuang dalam makalah ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang ancaman cyber yang ada di era digitalisasi pendidikan serta mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan keamanan tersebut. Data dari sumber-sumber ini dianalisis agar memperoleh suatu informasi mendalam tentang karakteristik dan dampak dari ancaman keamanan cyber. Latar belakang pendahuluan. Di era digital seperti sekarang, hampir semua hal
telah beralih ke teknologi. Berkat kecanggihan teknologi itulah seluruh aspek kehidupan menjadi lebih mudah. Namun di sisi lain, kemudahan ini harus diiringi dengan kewaspadaan yang tinggi karena pencurian data yang kian marak terjadi. Keamanan data sendiri yaitu prosedur dan regulasi untuk melindungi data dari perusakan. Apa yang dimaksud dengan era digital? Era digital adalah era di mana informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Transformasi digital itu sendiri dalam pendidikan adalah sebuah kebutuhan. Lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi tidak akan bisa lepas dari digitalisasi. Transformasi digital pendidikan adalah sebuah proses perubahan pola pikir manusia dalam pembelajaran dari cara yang sebelumnya tradisional ke teknologi yang lebih digital. Dari pengertian tersebut, poin pentingnya yaitu adanya sebuah proses perubahan dan teknologi. Kalau kita mengingat pada zaman dahulu itu siswa peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan sebatas dari materi yang disampaikan guru dalam kelas atau hanya membaca dalam buku. Guru menyampaikan materi, murid mendengarkan dan kadang mencatat apa yang disampaikan. Namun di era sekarang yang sudah digital, siswa siswa pelajar dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dari mana saja, misalnya dari internet. Selain itu terdapat perbedaan cara penyampaian ilmu pengetahuan pada era tradisional dan sekarang. Sebelum mengenal internet, metode penyampaian pembelajaran bisa dilakukan secara offline atau tatap muka. Contohnya dengan mengadakan uh, pembelajaran di kelas atau dengan metode ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Namun setelah perkembangan teknologi informasi, proses penyampaian ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas di kelas, tetapi juga menggunakan platform online seperti meeting Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Indonesia menghadapi ancaman serius dari serangan cyber yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan di kalangan perguruan tinggi. Nah, perlu untuk membangun kesadaran mahasiswa dalam menghadapi tantangan cyber security di era digital, yang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang siap menghadapi resiko yang terkait dengan teknologi informasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online menjadi semakin umum. Survei literatur menunjukkan berbagai solusi yang telah diusulkan untuk meningkatkan kesadaran ini. Salah satunya perguruan tinggi di Indonesia rentan terhadap serangan cyber. Pengamatan keamanan cyber melaporkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia mengalami tantangan besar dalam melindungi infrastruktur IT mereka. Serangan cyber dilakukan oleh kelompok peretas yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu serangan DDoS, uh, ransomware, ransomware, dan kampanye phishing yang tertarget. Ada juga gangguan cyber dalam bentuk keamanan data. Eh, Situs-situs resmi kampus yang menjadi sasaran penting dalam memberikan informasi terkini dan akses ke sumber daya akademis terpaksa ditutup atau tidak dapat diakses akibat serangan DDoS yang menghujani situs-situs tersebut. Nah, perlu tanggapan tegas dari pihak yang berwenang dan pentingnya kesabaran keamanan cyber. Para ahli keamanan cyber menegaskan pentingnya kesadaran keamanan di kalangan mahasiswa, dosen, dan staf. Mereka menekankan perlunya pelatihan rutin bagi para pengguna sistem IT kampus untuk mengenali potensi ancaman cyber dan menghindari jebakan phishing yang dapat membahayakan
keamanan data. Berikut ada beberapa tips and trik untuk membantu mengatasi serangan cyber. Yang pertama, mengevaluasi keamanan sistem secara berkala, membuat dan mengimplementasikan kebijakan keamanan, meningkatkan kesadaran keamanan, mengimplementasi keamanan multifaktor, melakukan backup data secara teratur, memantau dan menganalisis aktivitas jaringan, membentuk tim keamanan cyber, melakukan kolaborasi dengan institusi lain dan lembaga keamanan, melakukan simulasi serangan, penetration testing, dan tetap tenang dan siap merespon krisis. Adapun rumusan dan tujuan fokus kajian. Kesenjangan akses menjadi sorotan utama dalam proses pembelajaran daring selama pandemi. Contohnya nih, masalahnya tidak hanya pada infrastruktur yang belum rata, namun juga kepemilikan rumah tangga dalam perangkat TIK. Nah, infrastruktur internet di Indonesia masih berfokus di Pulau Jawa dan wilayah perkantoran. Dalam pengukuran awareness, memastikan semua pihak memahami cara menghadapinya. Pengujian efektivitas sistem memastikan bahwa kontrol keamanan yang ada berfungsi seperti yang diharapkan. Yang pertama, manajemen risiko. Cyber security untuk menyusun strategi manajemen risiko dengan mengidentifikasi aset digital dan menilai risiko. Baru adanya awareness. Cyber security melakukan kegiatan peningkatan kesadaran untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami ancaman cyber. Baru pengujian efektivitas sistem. Penting untuk mengingat bahwa tidak ada solusi keamanan cyber yang sempurna, tetapi dengan penerapan tindakan pencegahan yang tepat dan respon yang cepat, perguruan tinggi dapat mengurangi risiko serangan cyber dan dan melindungi data serta infrastruktur mereka dari ancaman yang meningkat. Yang selanjutnya ada metode latar belakang pemicu gagasan. Adapun latar belakang pemicu gagasan itu yaitu pentingnya keamanan data dan masih rendahnya tingkat kesadaran keamanan cyber pada mahasiswa. Rendahnya tingkat kesadaran keamanan data dipicu oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang risiko ancaman cyber dan pentingnya melindungi data pribadi. Selain itu, banyak masyarakat yang belum memahami cara melindungi data mereka secara efektif. Baru tawaran solusi dan langkah-langkah strategis, yaitu terdapat beberapa langkah-langkah strategis atau solusi efektif yang bisa diterapkan untuk mengatasi ancaman keamanan cyber. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan keamanan cyber, yaitu dengan melakukan mata kuliah khusus, seminar dan workshop, dan program simulasi. Baru yang kedua, melakukan kerjasama dengan lembaga keamanan cyber. Kerjasama dengan lembaga keamanan cyber seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber yang dapat dilakukan seperti sesi pelatihan bersertifikat, program magang dan pelatihan, dan pengembangan sumber daya. Media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber, meskipun sering digunakan oleh mahasiswa. Media sosial rentan terhadap serangan cyber. Oleh karena itu, edukasi mengenai keamanan media sosial harus menjadi bagian penting dari program kesadaran keamanan cyber. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti melindungi privasi, mengenali informasi palsu, dan menghindari rekayasa sosial. Terlampir juga daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam menulis makalah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon agar presentasi atas tugas makalah UTS saya ini dapat diterima. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak, karena saya mengerjakannya secara individu. Mohon agar dapat diterima. Terima kasih, Pak.